suka lihat ibu pangku-pangku. Apa hubungannya surat cinta untuk ibu dan fenomena kopi pangku? Sudut-sudut deretan toko-toko tutup, warung-warung gelap menyediakan kopi pangku, bir dan bau bedak. Seorang reserse mabuk, sepatunya mengkilat, mulutnya basah. Ada losmen di dekat situ, pilih mana suka. Yang rok mini atau tanpa BH, yang gemuk, hangat langsing sintal atau susunya besar. Cuma 10.000 abang. Puisi ini dibikin Wiji Tukul 28 Desember 1996. Ia merekam situasi warung kopi pangku di sekitaran Sungai Kapuas dan dermaga pelabuhan di Pontianak. Sebuah fenomena yang ternyata punya banyak nama di daerah lain. Di Malang, ia disebut kopi cetol. Di Lasem, disebut kopi pangkon. Sementara di Jember, ia sering disebut dakocan, alias dagang kopi cantik atau warkopang, warung kopi pangku. Konon, kultur ini bermula dari Gresik, Jawa Timur, kota yang dikenal sebagai penghasil nira atau legen. Minuman beralkohol itu lazim dijual warung-warung kopi yang biasa disinggahi para supir truk dan kelas proletar. Belum ada yang bisa memastikan kapan tradisi ini pertama kali muncul. Tapi, tradisinya mulai tercatat di studi dan literasi sejak 1980-an. Pelanggan di warung kopi pangku biasanya menikmati kopi sambil memangku pelayan perempuan atau pembuat kopi. Praktik ini yang mendekatkan kopi pangku dengan stigma prostitusi, sebuah fenomena yang sudah lama dipotret antagonis oleh tontonan, pemerintah, dan masyarakat kita. Topik yang menautkan isu kerentanan perempuan, ekonomi yang ambruk, dan sistem yang misoginis ini dipilih Reza Rahadian, aktor dengan Piala Citra pemeran utama pria terbanyak, sebagai karya debutnya di kursi sutradara. Dalam banyak kunjungan media, Reza selalu menyebut pangku sebagai surat cintanya pada sang ibu, yang oleh media juga dikenal sebagai ibu tunggal yang membesarkan Reza dan adiknya sendiri. Surat cinta untuk para perempuan dan para ibu di luar sana tentang perjalanan hidup seorang ibu. Ini sebenarnya surat cinta aku buat mamaku. Tema ini memang elemen yang paling menonjol. Film dibuka dengan adegan Sartika turun dari tumpangan truk dengan perut besar. Ia melarikan diri ke sebuah desa pesisir dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Tanpa keterampilan yang jelas untuk diandalkan, ia ditampung oleh Maya, pemilik warung kopi pinggir jalan yang memberinya makan dan tempat tinggal. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sartika harus melayani kopi sambil duduk di pangkuan pelanggan laki-laki, bekerja sebagai pelayan kopi pangku. Hubungan Sartika dan Maya yang diawali dialog transaksional ini ternyata jadi kunci hubungan ibu anak yang ingin dipotret Reza. Cuma bikin kopi, duduk-duduk, gampang kan? Obrolan itu direkam saat Maya memeras kain, linear dengan harapannya agar Sartika jadi penglaris di warung kopinya yang mulai sepi pelanggan. Sartika yang butuh uang untuk membesarkan anak semata wayangnya, Bayu, mau tak mau harus menerima tawaran itu. Kamera Reza merekam tekanan berat yang dirasakan Sartika dengan hormat. Pilihan itu tak langsung diterima Sartika, kita melihat ia mencangkul lahan bekas padi bersama warga lain untuk dapat upah kecil. Kamera lalu mengikutinya mendapati beras yang makin menipis di dapur rumah Maya. Di sini, kamera Reza berhasil menangkap dilema yang umum dirasakan perempuan seperti Sartika. Cerita-cerita serupa terekam di riset ini. Perempuan-perempuan pelayan pangku di banyak tempat sering kali tak punya pilihan selain bertahan dengan profesi mereka. Dalam riset itu, para perempuan pelayan kopi pangku terima upah per bulan hanya sekitar 800.000 sampai 900.000. Selebihnya bergantung pada kesediaan menemani pelanggan di luar jam kerja. Dalam beberapa kasus, layanan itu mencakup hubungan seksual, sebuah sistem yang sudah diatur dengan rapi mulai dari pemesanan di warung hingga penjemputan setelah tempat itu tutup. Dalam pangku, ketidakadilan itu gamblang. Sartika memang tidak diperlihatkan dijerat prostitusi, tapi hal itu adalah keseharian di sekitarnya. Dalam catatan kritikus Narendra Bandabe dari Federasi Kritikus Internasional, pangku bukan sekedar melodrama personal, melainkan kritik halus terhadap ketimpangan global. Bagaimana krisis di satu negara selalu memberatkan pundak para perempuannya. Lewat Sartika yang memilih merawat anaknya, Bu Maya yang menampung Sartika, atau bahkan istri Hadi, seorang buruh migran yang dikhianati suami sendiri setelah bekerja jadi tenaga murah di negeri orang. Harga sosial yang mereka tanggung tak sedikit, terpisah dari keluarga, kekerasan di tempat kerja, hingga hilangnya rasa memiliki terhadap rumah sendiri.
Sepanjang Orde Baru, di sinema tubuh perempuan menjadi komoditas hiburan, alat moral sekaligus penegas pandangan patriarkal tentang siapa yang layak ditatap dan siapa yang layak diadili. Dalam dekade 1970-1990-an, sinema Indonesia dipenuhi oleh figur bom seks. Perempuan-perempuan yang tubuhnya dijual lewat poster, sinopsis, dan lensa kamera yang sepenuhnya dikuasai pandangan laki-laki. Tubuh mereka menjadi alat promosi, bukan subjek dengan cerita. Film-film kala itu mendulang untung dari fantasi yang miskin empati. Representasi pekerja seks pun berjalan di jalur serupa. Sensasional, penuh stereotip, dan seringkali digunakan sebagai simbol moralitas yang rusak. Di bawah bayang-bayang sensor dan moral negara, sinema menampilkan pekerja seks sebagai pelajaran, bukan manusia. Mereka digambarkan sebagai korban atau godaan, tidak pernah sebagai bagian dari sistem ekonomi dan sosial yang mendorong mereka ke posisi itu. Tubuh jadi metafora kehancuran moral bangsa, bukan cerminan dari ketidakadilan struktural yang nyata. Namun, sejak 2 dekade terakhir, lanskap itu perlahan bergeser. Sutradara seperti Nia Dinata membuka jalan lewat Pertaruhan, sebuah dokumenter yang memberi ruang bagi suara perempuan dan pekerja seks untuk berbicara sendiri. Di sana, prostitusi tidak dilihat sebagai dosa, tapi sebagai gejala, lahir dari kemiskinan, ketimpangan, dan represi terhadap hasrat perempuan. Film ini menandai perubahan penting, bahwa tubuh perempuan bukan hanya objek, tapi bukti yang bisa berbicara tentang ketimpangan ekonomi dan kekerasan simbolik. Beberapa tahun kemudian, Jakarta Undercover dan 27 Steps of May memperdalam pergeseran itu. Yang pertama, mengaitkan dunia pekerja seks dengan ambisi, kelas, dan modernitas kota. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kekerasan seksual bisa merusak identitas dan ruang privat. Meski keduanya berbeda bentuk, mereka sama-sama menolak untuk memisahkan seksualitas dari konteks sosialnya. Mereka menunjukkan bahwa tubuh, terutama tubuh perempuan, selalu adalah ruang politik. Dalam lanskap yang sedang bergerak ini, Pangku hadir dengan semangat yang sama. Reza tidak menampilkan pekerja seks sebagai figur yang menuntut simpati atau sensasi. Ia menghadirkan mereka dalam lanskap pasca krisis, di mana seks dan ekonomi tidak bisa lagi dipisahkan. Seorang perempuan yang menjual tubuhnya bukan sekedar korban atau pendosa, tapi bagian dari ekosistem sosial yang kacau, yang memang memposisikan mereka jadi yang harus selalu dikorbankan. Paradoks warung kopi Pangku memperlihatkan bagaimana ekonomi dan moralitas saling berkelindan dalam mengatur tubuh perempuan. Kata Suchen Marsing, dosen University of London, pilihan perempuan untuk bekerja di warung kopi Pangku adalah bentuk agensi, sebuah cara bertahan hidup dalam sistem yang gagal melindungi mereka. Persoalannya bukan pada perempuan, melainkan pada struktur yang gagal memberi ruang aman dan setara. Pangku tampaknya sadar peran itu. Kalau kamu gimana? Ada pembacaan lain nggak dari film Pangku? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Magdalene. Kamu juga boleh share film atau topik apapun tentang film yang menurut kamu menarik dibahas dalam bungkus. Sampai jumpa di video berikutnya.